Shalom, shalom Pak Sugita. Selamat malam Iya, Pak. Pak Penataran, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ya, Selamat Ya. malam Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Ya, Pak, baik Pak, kita mulai materi kita ya. Ya, selamat. Ya, mata kuliah kita Ya, adalah siap. metode menulis karya ilmiah. Metode menulis karya ilmiah. Kalau berbicara tentang karya ilmiah itu dari yang tingkat yang sederhana itu sebenarnya sudah kita lakukan ya. Dan di jenjang S1 kita temukan yaitu ada laporan baca. Laporan baca pun sebenarnya itu sudah masuk dalam karya ilmiah. Apa yang kita baca, apa yang kita temukan, kemudian kita laporkan. Kita laporkan intisari penting dari buku. Kemudian ada paper makalah, ya. Makalah merupakan gabungan dari referensi-referensi yang kita lakukan, riset, library riset, ya. Makalah itu kan miniatur dari library riset kepustakaan, dari referensi buku-buku yang kita kumpulkan, ya, kemudian memecahkan suatu masalah yang sedang kita mau pecahkan, mau selesaikan, kira-kira begitu, atau mau kita jawab, atau lebih tepatnya kalau bahasa ilmiahnya kan ada hipotesis yang mau kita jawab, karena hipotesis itu kan masih dalam bentuk praduga. Itu makalah juga, itu karya ilmiah. Ya, makalah itu kebanyakan biasanya ya library riset gitu ya. Walaupun makalah juga bisa dalam bentuk lapangan. Bisa makalah juga dalam bentuk lapangan ya. Kemudian naik ada skripsi gitu ya. Ada tesis, ada disertasi kalau untuk yang S3 doktoral ya. Dan kemudian juga kita kenal ada jurnal ya, jurnal lokal, jurnal nasional. Jurnal nasional juga kan ada tingkatannya ya, ada tingkatan Sinta ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, Sinta 1 dan 2 tentunya berkualitas. Karena itu ketat sekali untuk masuk di sana. Kemudian ada jurnal juga internasional, ya, Scopus ya. Jurnal internasional juga itu karya ilmiah, dan rata-rata kalau hendak masuk ke profesor, ya, mau masuk ke profesor, maka dia harus punya jurnal internasional, ya, punya jurnal internasional. Dan kemudian ada buku, ada monograf, antologi, bunga rampai, itu banyak sekali. Nah, oleh sebab itu maka di dalam mata kuliah kita ini adalah metode menulis karya ilmiah tesis ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita konsentrasikan tesis. Ya, tentunya menjadi pembeda tesis dengan skripsi. Ya, skripsi itu bagi tingkat sarjana yang pemula, ya, sarjana yang pemula, ya. Sarjana itu dia adalah memiliki keahlian tertentu dalam jurusan tertentu, tetapi di dalam kurikulum kesarjanaan begitu banyak mata kuliah umum
mata kuliah dasar, mata kuliah pengantar-pengantar yang memang harus didapatkan untuk seorang sarjana. Tapi kalau S2 atau tesis, maka dia sudah fokus, ya, dia sudah fokus, sudah terarah, mata kuliahnya semuanya sudah dikerucutkan, udah kerucut kepada keahlian tertentu. Nah, ya, jadi sengaja juga saya jelaskan apa beda dari sarjana dengan magister, ya, beda sarjana dengan magister. Jadi seorang magister itu maka dia memiliki kemampuan yang sudah mengerucut dan khusus dalam satu bidang skop kajian tertentu. Ya, kalau contohnya kita, ya, kita kan fokus kepada magister kita yaitu church planting. Ya, kita mengarah kepada church planting. Nah, tentunya tulisan-tulisan Bapak Ibu diharapkan itu berkaitan, ya, berkaitan dengan church planting, penanaman gereja, pertumbuhan gereja, perkembangan gereja, masih kisaran-kisaran begitulah kira-kira, ya, kisaran-kisaran itu, ya, pertumbuhan jemaat harus ada kaitannya dengan konsentrasi magister yang sedang kita Bapak Ibu sedang ambil, ya, itu dia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu nanti lulus MTH Magister Teologi, maka nanti ada di dalamnya itu ditanya nanti Magister Teologi, keunikan dari Magister Teologi yang bisa ditempuh Bapak Ibu apa? Oh, kami Magister Teologi dalam church planting. Nah, gitu ya. Jadi kami banyak menguasai church planting. Itu kira-kira. Nah, jadi dengan demikian kalau misalnya ada yang bertanya tentang church planting, Bapak Ibu harusnya sudah lebih menguasai gitu loh. Kenapa sudah menguasai? Selain dari mendapatkan mata kuliah di kelas, juga Bapak Ibu sudah pernah melakukan riset ini. Sudah pernah melakukan riset karya ilmiah, penelitian karya ilmiah ini gitu. Ya, sedangkan orang lain MTH kan banyak. Misalnya MTH dalam misiologi, MTH sistematika, MTH biblika, MTH ya misiologi, etik, ya, Christian etik, ya, MTH education. Jadi banyak, ya, MTH banyak. Jadi, nah, mereka memang pasti tahu juga apa itu church planting. Ya, pasti tahu mereka, tetapi mereka tidak meneliti tentang church planting gitu. Sedangkan Bapak Ibu semua di sini, ya, selain mata kuliahnya church planting semua, juga meneliti tentang church planting gitu loh. Makanya kita selalu arahkan Bapak Ibu harus ada kaitannya dengan church planting. Supaya apa? Supaya benar-benar Bapak Ibu memiliki penguasaan materi tentang church planting. Oke ya. Itu yang membedakan, maka tesis itu menjadi unik. Ya. Tesis itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kalau dia variabelnya tentang sistematika, maka juga harus bisa dikorelasikan dengan church planting, gitu ya. Harus ada irisannya dengan church planting. Kalau Bapak Ibu tertarik menyusun tesis misiologi tentang misi, harus beririsan dengan church planting. Amin. Kalau Bapak Ibu tertarik dalam dunia teologi kontekstual, harus beririsan dengan
chest plating. Jadi harus begitu. Dengan demikian memang kalau ditanya, maka MTH kita apa? MTH kami adalah chest planting. Nah, gitu. Itu yang harus. Kalau Bapak Ibu mengambil judul pastoral counseling, juga harus diirisi, ya, harus dikawinkan dengan chest planting, gitu. Jadi dia menjadi berwarna, ya, jadi berwarna, jadi menarik, gitu. Itulah yang membuat kita beda, ya, dengan skripsi. Yang kedua, kita beda dengan tesis konsentrasi yang lain, gitu. Mereka konsentrasinya apa? Oh, MTH pastoral counseling, MTH misiologi. Ya memang mereka menguasai di bidang itu. Kita MTH apa? Ya, church planting. Ya kita harus menguasai itu, dan kita juga melakukan penelitian tesis ini berkaitan dengan itu. Nah, itu dia menjadi keunikan dalam keilmuan kita, ada di situ. Gitu ya. Amin. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Saya harapkan semua judul Bapak Ibu yang MTH harus beririsan dengan church planting, ya. Dikonsultasikan dengan dosen Masing-masing. pembimbing. Ya, kemarin kita sudah kasih masukan-masukan, ya. Kita kasih masukan kepada mahasiswa lewat SK itu, ya. Kita ACC bagian mana, tetapi harus konsultasi ke mana? Oh, konsultasi ke dosen pembimbing, gitu ya. Cari variabel X-nya, cari variabel Y-nya apa yang berkaitan dengan chest planting. Begitu Bapak Ibu. Chest planting itu bisa diambil dari mana judul-judul itu? Bisa diambil dari referensi, bisa diambil dari buku-buku, bisa juga diambil dari ayat-ayat Alkitab yang banyak, berlimpah itu di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab itu berlimpah berkaitan dengan church planting. Nah, kita tidak sarankan Bapak Ibu misalnya church planting dalam perjanjian baru. Loh, church planting dalam perjanjian baru banyak banget Bapak Ibu. Penggembalaan dalam perjanjian baru banyak sekali. Mau peneliti yang mana gitu. Saya juga membimbing tesis dari STT lain. Saya selalu bilang, penggembalaan, Pak, penggembalaan yang mana yang Bapak mau teliti? Gitu. Saya selalu bilang, Pak, dalam Alkitab Perjanjian Baru. Loh, Perjanjian Baru itu banyak banget. Bagaimana Bapak mau meneliti semua itu? Belum lagi implementasinya di lapangan. Itu nggak benar, Pak. Saya bilang, harus fokus. Apakah dia pada tekstual tertentu? Ya. Kalau fokus kepada Injil, kitab, itu pun harus diambil, nggak bisa semuanya satu kitab. Itu satu kitab itu tersusun itu 50 tahun itu bisa tersusun satu kitab gitu loh. Bayangkan loh, ditulis oleh satu tokoh satu kitab aja 50 tahun. Bayangkan 50 tahun itu untuk dilititi. Wow. Nggak bakal bisa, saya bilang. Jadi harus ini Pak, gitu ya. Penggembalaan yang mana nih yang Bapak mau teliti, kan gitu. Oh, penggembalaan saya mau teliti penggembalaannya Rasul Petrus, tetapi di teks yang ini 1 Petrus ini nih. Nah, itu boleh gitu. Jadi dia semakin fokus, semakin terarah. Oh, saya mau teliti penggembalaannya Paulus. Ya, yang mana? Oh, kitab ini. Ya, kitab ini kan banyak sekali. Di teks yang mana? Ayat yang mana? Ah, gitu. Jadi, karena setiap teks itu, teks ayat Alkitab kita itu kaya itu. Kaya ada apa? Muatan-muatannya yang kita mau gali, yang nanti kemudian kita aplikatifkan. Ya, aplikasinya apa? Nah, itu namanya penelitian. Jadi penelitian kita apa ya, dunia teologi itu besar sebenarnya, sangat besar, sangat banyak itu ya. Oke, kita masuk Bapak Ibu. Nah, ini merupakan
hal yang sering menjadi pertanyaan. Ya, mana yang lebih dulu? Mau lahir judulnya dulu atau masalahnya dulu? Kan gitu kan? Atau masalahnya dulu atau judul dulu? Nah, sebenarnya yang tepat menurut kaidah, ya, kaidah yang benar, judul itu lahir dari adanya pengamatan. Adanya pengamatan atas fenomena yang terjadi. Fenomena itu bisa masa lampau, bisa sekarang, ya, atau saat ini, ya kan? Jadi fenomena yang ada yang kita amati, fenomena yang kita lihat, ya, karena ada fenomena itulah, maka nanti kita akan lahirkan judul dari fenomena itu. Jadi judul itu kan sebenarnya adalah perwakilan dari fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Itu perwakilannya. Ketika kita lihat judul, kita sudah tahu, oh berarti ada nih fenomena yang sedang terjadi, yang sedang diamati oleh sang peneliti. Ya. Lewat apa? Lewat pengalaman hidupnya, lewat pengalaman pelayanan, lewat pengalaman pengembalaan, lewat pelayanan perintisan, lewat pelayanan apa, banyak sekali kan? Ya, lewat pengalaman yang kita alami atau juga pengalaman yang kita lihat dari orang lain. Nah, jadi pengalaman itu kan bisa pengalaman yang kita alami sendiri, boleh. Boleh juga pengalaman yang kita amati dari orang lain, boleh. Gitu. Misalnya kita perhatikan bahwa apa ya contohnya kita buat ya. Oh, misalnya kita buat gereja HKBP, ini contoh. Gereja HKBP itu setiap dimanapun ada gedung gerejanya, jemaatnya penuh, ya kan? Itu kan fenomena. Kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja yang Injili, karismatik, Pentekostal, Bethel, bahkan gereja-gereja yang baru, istilahnya kita pakai istilah baru lah ya. Ya karena kita pakai istilah baru karena ya gereja yang usianya lebih muda, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita perhatikan gereja-gereja HKBP, setiap kali dimanapun ada gedungnya, kalau kita hadir penuh ya, gitu. Banyak ya jemaat gitu. Itu kan fenomena yang kita amati, yang fenomena kita lihat langsung dari luar gitu loh. Kita lihat, penuh gitu. Dari luar kita amati. Ya, kita memang bukan pendeta HKBP, tapi kita lihat, wah, ya kan, banyak ya, nah gitu. Kita perhatikan itu bisa memunculkan ya semangat kita untuk meneliti, begitu. Jadi justru lewat pengalaman kita, lewat pengamatan kita, jadi kita tertarik untuk menulis, kita tertarik untuk meneliti gitu. Jangan sampai kita hanya mengawang-awang, mau ngambil judul apa nih ya? Oh, ngambil ini aja penggembalaan. Oh, ngambil, artinya dia hanya mengawang gitu loh. Apa yang terlintas di pikirannya, kemudian bukan merupakan fenomena yang unik, yang sedang terjadi, yang menarik perhatian gitu loh. Ya kan? Contoh yang fenomena yang unik menarik perhatian. Ini contoh ya. Kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta Andi Simon di Kalimantan. Bapak Ibu pernah dengar itu? Pernah nggak? Amin, pernah. Pernah dengar kan? Ya.
ya doa kesembuhan yang dilakukan oleh Pendeta Andi Ah, Simon kenapa? Oh, yang di Kalimantan. Kan gitu. Nah, itu membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian gitu loh. Karena kita lihat, wih, orang dari subuh sudah ngantri panjang sekali sampai sore sampai malam. Itu ratusan orang memenuhi rumah beliau. Kan itu menarik. Ah, ini tertarik nih saya ingin menulis ini gitu. Ah, itu kan contoh ya adanya pengamatan fenomena yang terjadi yang unik yang menarik perhatian gitu loh. Ya. Kemudian fenomena itu harus merupakan sesuatu yang belum atau jarang diangkat oleh penulis yang lain. Ya, harus jarang dia. Jadi jangan yang sudah sering gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan yang sudah sering ambil ini gitu. Kalau boleh jangan ya, diusahakan jangan gitu loh. Ambil yang memang masih unik, masih fresh, masih segar itu fenomena itu ambillah ini gitu. Ya. Kalau sudah dianya sudah banyak diangkat oleh orang, itu rasa-rasanya pasti orang akan bilang, wah itu judul itu mah sudah banyak diangkat gitu loh. Sudah banyak diriset, sudah banyak diteliti. Kan begitu. Ya. Fenomena-fenomena yang menarik untuk diteliti itu yang harus Bapak Ibu ambil. Ya, ini misalnya ya. Misalnya fenomena KKR ya kan. KKR banyak sekali orang KKR datang memenuhi gitu kan. Pokoknya apalagi kalau pembicaranya dari luar negeri, ya kan? Itu Bapak Ibu bisa bisa teliti dengan baik itu menarik gitu loh. Itu fenomena loh Bapak Ibu. Coba kita pikirkan kalau pembicara KKR-nya dari luar negeri dibandingkan pembicara KKR-nya dari dalam negeri, mana yang paling banyak datang? Mana yang paling banyak dipenuhi? Ya kan? Biasanya kalau pembicara pengkhotbah KKR-nya itu berasal dari pendeta luar negeri. Kalau pendetanya dari luar negeri, woi itu pasti mereka datang beramai-ramai itu. Ya. Mereka datang pasti berduyun-duyun dan kayaknya seneng banget kalau misalnya mereka ditumpang tangan, ya, mereka didoakan, ya, senang mereka. Nah itu kan fenomena, ya. Tetapi kalau pembicaranya dari dalam negeri, kayaknya ya kurang semangat gitu. Ya, entah kenapa gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa teliti, ya, bisa diteliti, bisa coba di ini, ya. Mujizat udah tadi. Nah contohnya ini kan fenomena ibadah virtual. Kemudian kuliah virtual dan lain-lain banyak sekali ya fenomena yang akhir-akhir ini menarik untuk diteliti bisa dijadikan tesis. Oke, coba Bapak Ibu sekarang munculkan satu fenomena. Ya, silakan Pak Ketua Kelas disebutkan nama mahasiswanya, dia harus memikirkan fenomena yang unik yang sedang terjadi saat ini. Silakan Pak Ketua Kelas. Terima kasih Pak Ya. Dr. Nathan. Teman-teman dengar sendiri ya. Ini kita diundang untuk sharing mengenai fenomena pengamatan atau pengalaman yang memungkinkan untuk dijadikan bahan penelitian atau tesis. Atau mungkin lebih sederhananya supaya lebih cepat bisa menyampaikan tesis yang sudah dipilih untuk judulnya masing-masing. Saya kira bisa lebih cepat gitu. Silahkan siapa yang akan memulainya terlebih dahulu. Ya, ditunjuk aja Pak Ketua Kelas.
Oh, boleh. Boleh. Pak Riki sudah ya. Kelihatannya apa judul tesisnya juga sudah ACC, sudah siap. Bisa sampaikan Pak Riki untuk contoh, nanti teman-teman yang lainnya juga bisa menyusul. Ya. Hati-hati ya, Tuhan berkati ya. Kalau belum ada, supaya tidak kelamaan menanti, Pak Nathan, saya sampaikan judul tesis saya, dan Iya. saya sudah berkonsultasi dengan Pak Dr. Okta R. Bangun juga. Nah, judul tesis saya memaknai dan menikmati masa lanjut usia dalam terang firman. Kalau saya amati dari yang Bapak sampaikan di awal tadi, kalau tidak keliru, poin-poin pentingnya sudah masuk semua. Bahwa berkaitan dengan church planting-nya, pertumbuhan dan pengembangan jemaat. Lalu judul ini berasal dari pengamatan dan pengalaman. Unik dan berbobot, diperjuangkan pasti. Lalu untuk belum atau jarang diangkat orang, sampai hari ini saya cek, rasanya belum ada tesis atau karya tulis berkaitan dengan judul yang saya ambil. Ini yang dari saya, Pak Dr. Nathan. Sekali lagi, memaknai dan menikmati masa lanjut usia dalam terang firman. Karena saya sendiri juga sudah lanjut usia, Pak Dokter, sehingga menguatkan tesis yang bakal saya tulis itu memang saya sendiri sangat menyukainya dan ingin memaknai usia lanjut khususnya 60 ke atas itu dalam terang ilahi sehingga kita menjalaninya dengan sukacita, penuh semangat, lalu juga memberikan sumbangan pengembangan jemaat terhadap gereja GSCK khususnya dan gereja pada umumnya, lalu masyarakat secara umum juga. Demikian Pak Dr. Nathan, teman-teman silahkan boleh menyusul. Ya, silakan Bapak Ibu. Hati-hati dek. Ya, salam Pak dari saya Pak. Ya, mari Pak. Ibu Silakan. dari Galang. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya bersyukur Bapak sendiri yang menjadi pembimbing saya untuk tesis. Iya Pak. Dan memang belum putus kemarin karena dikoreksi dan direvisi. Dan saya bersyukur ini dapat penjelasan lebih dalam lagi karena kemarin memang ketika muncul judul itu saya hanya berpikir judul tanpa mengamati fenomena yang terjadi di sekitar di mana saya ada gitu dia. Nah, dari Bapak apa yang Bapak sampaikan tadi saya ada terpikir, mohon nanti dikoreksi juga dan kasih masukan, itu berkaitan dengan KKR gitu. Ya. Yang pertama saya terpikir judulnya itu korelasi atau dampak KKR terhadap pertumbuhan jemaat gereja di perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh popularitas hamba Tuhan terhadap penanaman gereja lokal di era digital. Itu yang terpikir dari saya Pak, mohon dikoreksi gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Oke, nanti kita lanjutkan untuk kita komunikasi ya Pak, untuk bimbingan. Oke, silakan. Silakan. Yang lain, fenomena apa yang diperhatikan di... Teman lain melanjutkan. Ya. Ya Pak. Oke. Mungkin dari saya Pak, mungkin Iya, mari Pak. sesuai dengan